malam. Siang loh, pagi Pak. Oh, Kebetulan pagi ya. selamat pagi. Iya pagi. Enak Pak tidurnya Pak. Ada apa ya? Ini kan Pak, saya kebetulan buka Facebook. Saya buka sosial media, kebetulan ada lowongan kerja di kantor Bapak, makanya saya ingin melamar kerja gitu Pak di kantor Bapak. Oh, boleh. Nah ini Pak, kebetulan saya bawa CV-nya. Boleh silakan diperiksa. Dengan Ivan Ardiansyah. Andriansyah, mohon maaf Pak, Andriansyah. Andriansyah, ANDR bukan Ardi. Silakan dicek aja Pak. Ivan Ferdiansyah. Iya, iya betul, Ferdiansyah. Iya. Lanjut Pak. Dengan Ivan Andriansyah. Iya betul, Iskandar Pak. Iskan. Iya. Bisa diceritakan? Cerita apa? Udah tahu ini nama perusahaannya apa? Kalau tidak salah itu PT Mencari Bucin Sejati. Jadi, Tentang pengalaman bucin. ya. Oh ya, boleh. Udah, gitu Pak. Diceknya gitu. Bisa diceritakan? Oh ya, cerita dulu. Oke. Jadi sebenarnya saya bucin sejak saya masuk SMP Pak ya. Tapi saya pacaran tuh awalnya dari sekolah dasar, dari SD saya udah pacaran gitu. Oh, Hilang nggak tuh? bisa aja sih. Iya. Saya udah pacaran dari SD, cuman ya kayak pacaran bocil-bocil gitu kan Pak ya. Dan akhirnya lulus dari SD, kebucinan saya meningkat di sekolah menengah pertama di SMP. Saya di situ yang pasti saya mulai pacaran lagi dengan beberapa perempuan yang ada di situ. Tapi semenjak SMP tuh saya heran gitu, kenapa saya mulai dideketin sama perempuan gitu. Mungkin karena saya ganteng gitu ya. Oh, Dan pada saat naik ke kelas 2, nah di kelas 3 mau lulus, akhirnya saya punya pacar. Aduh ya Allah, pacar yang lama lah pacarannya, jangan bilang langgeng Pak ya. Lama aja, lama. Iya lama, bagus Pak. Paham juga Bapak. Lama sampai SMA lah, akhirnya kita di situ lulus dari SMP, kita di SMA. Dari SMP tuh udah mulai bucin-bucin kayak level rendah banget gitu, kayak yang apa ya, kayak ya pulang sekolah bareng, terus berangkat sekolah bareng gitu-gitu doang sih sebenarnya. Nah mulai di SMA mulai ke berdua di WC. sudah gila Bapak. Enggak lah. Di warnet. Bapak jangan gitu ya Pak. Oh. Jangan dibuka-buka dong, kan ngerjain tugas itu Pak. Ya. Nah waktu itu mulai di SMA udah mulai kayak disuruh-suruh bawa barang ini, mulai disuruh bawa barang itu, disuruh inilah, disuruh itu, ya mulai jadi apa ya, kayak budak cinta banget gitu, bucin. Lebih ke pembantu sih. Kalau kayak. Iya juga sih, tapi nggak dibayar. Tapi dikasih ciuman juga. Jadi waktu itu kebetulan, nah jadi waktu itu tapi ada satu momen Pak, dimana waktu saya masuk sekolah, saya ada di kelas 10 ya, ada satu wanita yang membuat pandangan saya tuh nggak bisa berpaling dari dia. Anjay, ya sebutin namanya aja boleh Pak? Boleh. Yang bersensor loh. Namanya lu ya Allah, tolong Pak ya, dibantu. saya deketin, saya tuh kayak apa ya, kayak dia tuh bagi saya tuh sosok lah, sosok perempuan yang perfect dari segi apapun, yang membuat tingkat kebucinan saya rela kasih buat dia. Jadinya saya deketin, dan waktu itu kebetulan saya lagi ada masalah sama cewek saya, dan bisa dibilang break atau apa ya, itulah, dia dekat dengan yang lain dan saya pun mencoba untuk mendekati yang lain. Tuh, dan ada satu perempuan di kelas saya dulu. Jadi ada satu momen gini Pak ya,
saya ceritain sama bapak nih. Sama bapak doang nih saya cerita nih. Orang lain nggak pada tahu pak nih. Oh, awas kalau bapak nggak bisa jaga rahasia. Nah, waktu itu gini pak, kita tuh udah dia nggak punya pacar di situ, posisinya dia belum punya pacar. Dia belum punya pacar si cewek ini, dia belum punya pacar, tapi kita tuh udah deket gitu, kita udah mulai kayak awalnya sih saya nanyain tugas gitu ya, aduh ya Allah modus banget. Biasa ya, saya nanya juga usaha. Aduh bener banget bapak, pengalaman banget ya. Bisa diceritakan pengalaman bapak? Oh iya, dulu pak saya suka gitu pak, suka keceplosan. Akhirnya saya ceritain gitu, ada suatu momen pak dimana saya tuh sampai ngebela-belain saya bakal nyiapin ini, wah pokoknya bucin banget dah pak. Saya udah merencanakan sesuatu dengan teman saya dimana hari esok saya akan nembak dia aja, dan saya pengen semua kelas saya tahu kalau saya nembak dia besok. Saya pengen dibantu lah sama temen-temen biar suasana tuh oke gitu suasananya tuh. Tapi ada yang membuat saya jadi sedikit sakit hati apa ya. Waktu itu pada saat emang tadinya rencananya hari itu juga saya mau tembak, tapi nggak asik gitu pak, nggak asik. Momennya tuh nggak pas gitu. Akhirnya besok lah, ternyata besoknya tiba-tiba dia sudah punya pacar. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk terus mendekati dia, apapun akan saya lakukan buat gila bucin banget nggak pak? Sebelum janur kuning berwarna pink ya? Kok belangko pak? Terserah saya. Oh iya, bapak bos sini pak. Jadi saya kejar-kejar terus pak, tidak mengurangi rasa bucin saya di situ. Saya tidak akan mengurungkan niat bucin saya di situ. Saya bakal kejar dia terus sampai kapanpun, dan bahkan sampai kemarin masih sih pak. Saya udah bertahun-tahun nunggu dia, dan alhamdulillah pak, yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil pak. Sekian tahun saya nunggu dia, dan alhamdulillah hasilnya pak Tidak ada. Dia masih tetap jadi pacar orang, dan saya masih tetap cari pacar orang. Wah enggak dong pak, ya gitulah. Tapi emang jujur saya segala hal pasti saya lakuin buat dia, karena saya udah jatuh cinta banget sama semuanya. Apa yang dia punya, bukan apa yang dia punya ya, apa yang dia punya di kepribadian dia gitu. Maksudnya dia orang baik, dia cantik, dia tipe saya banget lah pokoknya. Saya pernah saya bela-belain, ini bucin banget, dengerin bapak, ini bucin banget. Mungkin ya sedikit bucin lah, tapi agak banyak sih ya, bucin lah pokoknya. Jadi waktu itu di sekolah, waktu masih sekolah nih pak ya, di sekolah Tupperware dia tuh ketinggalan pak. Sore dia chat saya, dan kebetulan saya udah berangkat ke lapang waktu itu. SMA saya lagi ada kompetisi futsal, dan akhirnya saya berangkat. Lumayan jauh sih pak, lumayan jauh. Dan pada saat saya buka chatnya, ternyata dia ngechat gitu, Van masih ada di sekolah nggak gitu. Ternyata itu sore tadi. Karena kondisi saya di jalan, otomatis saya nggak buka HP kan pak, masih di jalan nggak buka HP. Dan pada saat saya buka di lapang, wah ini Tupperware dia ternyata ketinggalan di kelas pak. Tupperware dia ketinggalan di kelas. Waktu itu saya pulang jam 9 malam, dan saya bela-belain sampai jam 11 malam saya ke sekolah buat ngambil Tupperware dia pak. Sendiri? Bertiga sih. Takut dong pak sendiri pak. Tapi saya masuk ke kelasnya sendiri pak. Saya masuk ke kelas sendiri, saya itu cari di kolong meja Tupperware-nya, saya cari-cari, dan alhamdulillah ketemu sekitar jam 12 saya sampai rumah. Bagi saya apapun, saya bilang apapun pokoknya yang berhubungan dengan dia pasti saya lakuin. Ngerti nggak sih pak? Ngerti. Oh iya pak, saya juga keceplosan sama pak. Paling itu sih pak pengalaman bucin saya gitu. Ya masih banyak, cuman saya serahkan kepada bapak lah. Nanya deh bapak, berusaha bapak. Di CV ditulis
Mohon maaf Pak, ini kebetulan saya ketik Mas ini. Oh ya. Jadi nggak ditulis. Oh iya, Bapak bangun tidur Pak ya. Ya silakan Pak dibaca lagi aja. Saya diterima Pak. Saya masih baca. Oh iya. Kalau keterima mau di bagian apa? Oh iya, kalau itu terserah Bapak. Saya siap ditempatkan di mana saja, kapan saja, dan saya akan bertanggung jawab dengan apa yang telah Bapak percayakan kepada saya. Jadi saya diterima Pak. Bentar dulu. Oh, Bisa bekerja di bawah tekanan bisa. sambil dipukulin? Kalau saya pukul balik ada ini nggak ya? Nggak, ini siap. Saya siap Pak. Saya selalu siap. Apapun yang terjadi saya siap. Kebetulan di perusahaan kami bagian yang kosong itu di bagian astronot. Astronot. Ini perusahaan apa sih Pak? Kebetulan di perusahaan kami yang kosong di bagian astronot. Astronot? Ya boleh. Kalau boleh tahu, saya di luar angkasa ngapain ya Pak? Gampang. Jadi perusahaan kami berencana untuk memindahkan udara di bumi ke luar angkasa, sehingga kita umat manusia bisa hidup di luar angkasa. Kira-kira kita mau memindahkan udara ini ke planet apa ya? Ke seluruh jagat raya ini. Oh, seluruh jagat raya. Kebetulan saya punya teman dekat di Mars, jadi ntar saya jarkomin dulu ke anak-anak sana. Tapi kalau ke seluruh jagat raya, yaitu terserah Bapak aja sih. Saya mau ikut-ikut aja lah Pak. Pekerjaannya gampang. Ngapain Pak? Kamu ke bumi, tarik napas, keluar angkasa, lalu buang. Wow. Berarti saya harus menahan napas saya selama saya berangkat ke luar angkasa. Iya. Tenang, kita pakai roket super cepat. Oh, pakai roket. Saya kira pakai ojol gitu. Soalnya sekarang lagi. Udah sih Bapak, gitu aja Pak ya. Ada pertanyaan lagi mungkin yang akan Bapak lemparkan kepada saya? Sudah cukup sih. Sudah cukup memenuhi kriteria untuk masuk. Jadi saya diterima Pak? Bisa mulai kerja kapan? Mulai kerja kalau bisa minggu depan malah, karena saya lagi banyak acara ya Pak minggu ini. Jadi Bapak mohon ngerti lah. Saya nggak bisa kerja secepatnya, saya nggak bisa Pak. Paling minggu depan lah saya baru bisa kerja. Bapak tolong pahamin lah. Saya kan berpotensi gitu Pak. Jadi ya minggu depan saya bakal maksimal. Baik. Saya siapkan roket untuk hari Senin berarti ya. Rabu lah Pak, kalau bisa Rabu Pak. Saya Senin ada acara keluarga sih Pak, sampai hari Selasa. Oke, saya siapkan hari Jumat saja. Nah itu bisa, saya bisa sih. Terima kasih saudara Ivan. Nanti saya kabarin. Jangan lupa hari Jumat. Di miss call aja Pak, miss call Pak ya. Saya nggak ada kuota Pak. Oke, ntar saya di BBM aja. Oh iya. Silakan dibawa lagi. Ini bawa lagi Pak. Saya bikin panjang kirain mau diambil Pak. Ya udah kan nggak apa-apa. Mau saya ngelamar ke perusahaan lain. Saya mah jujur-jujuran aja Pak. Saya mah nggak ngelamar ke sini doang. Ya gitu. Jadi ya saya mah cabang gitu kan. Kita kan antisipasi ya Pak ya. Antisipasi. Barangkali di perusahaan Bapak saya diterima. Maksudnya saya nggak diterima. Saya kan bisa langsung ke perusahaan yang lain. Ya. Ya, kalau gitu terima kasih Pak. Aduh mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau langsung ngelamar ke perusahaan lain. Silakan. Permisi Pak. Ya. Boleh lanjut tidur lagi Pak? Ini mau dibaca lagi? Bisa langsung keluar. Oh iya, Pak.